Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para sahabat-sahabatku sekalian yang sedang bersama Zain Muhsin Official Channel, sore hari ini alhamdulillah semoga kita senantiasa diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat-sahabat dan teman-temanku sekalian, terima kasih sebagaimana yang saya janjikan kemarin. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena acara kita kemarin agak sedikit atau something wrong, jadi something error gitu. Dan sore hari ini di YouTube nggak error, Pak? Nggak gitu ya? Bagus. Alhamdulillah saya kembali lagi bersama Mas Bagus Baraja. Siap. Apa kabarnya? Kawan-kawan semuanya, followernya Abah Zain Muhsin Official. Siap. Sehat terus buat Anda semuanya. Lanjut. Amin amin. Jadi kita kan udah janji kemarin. Ya. Kalau dalam Islam itu menyebutkan al-wa'du dainun, bahwa janji itu adalah hutang. Iya, janji. Ya kalau saya hutang janji sama sampean, besoknya saya janji lagi. Iya gitu. Ngutang lagi. Jadi ngutang lagi. Bahwa sore hari ini kita kembali lagi lanjut acara yang kemarin. Iya. Dengan tema yang sama. Dengan tema yang sama, Islam dan kedamaian. Iya. Karena bahwa tema sentral kita atau tema pokok kita adalah kita memang lagi santai ini. Sangat santai. Sangat santai, kita sambil nikmati kopi. Endorse ya. Kita lagi enak aja minum ini. Iya. Terus Mas Bagus lagi rokokan, nggak apa-apa. Saya sudah diizinkan. Saya sudah mengizinkan beliau untuk merokok karena memang nggak pinter katanya, Pak. Jadi para teman-teman dan sahabat-sahabat yang ingin hadir bersama kami, yang ingin interaksi, silakan karena kami sedang bersama operator kami Bung Fahad. Ya. Alhamdulillah para sahabat dan teman-teman. Jadi begini Mas Bagus. Ya. Kita kembali lagi ke topik atau tema kita kemarin, Islam dengan kedamaian. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa risalah agama Allah yang kita yakini sebagai dinul Islam, sebagai agama Islam, bahwa ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Bahwa sederhananya bahwa sore hari ini saya sedang menasihati diri saya sendiri. Iya. Saya sedang menasihati diri saya sendiri, dan mungkin nasihat ini juga akan bermanfaat bagi sahabat dan teman-teman di Zain Muhsin Official Channel. Baik, sebelumnya saya sapa teman-teman dan sahabat-sahabat yang ada di seluruh Kalimantan Barat, yang ada di Pontianak, yang ada di seluruh Indonesia, yang sering mengikuti kegiatan saya. Bahkan dunia. Insya Allah. Ya, bahkan di dunia, baik yang hari ini yang ada di Arab Saudi, yang ada di Mesir, ada di Emirat Arab, kemudian Abu Dhabi, ada di Qatar, kemudian sahabat-sahabat yang ada di Malaysia, Brunei Darussalam, ada yang di Singapura, kemudian di Indonesia saya hitung dari bagian timur ya, dari Sulawesi, kemudian Sumatera, Maluku, kemudian beranjak ke Jawa, dan sekarang ada di Pontianak. Dan juga saya juga mau say hi buat kawan-kawan karena mungkin ini agak telat saya share di Facebook saya Gus Baraja Official. Tetap saya harus salam buat Anda semuanya. Nanti gitu ya, mungkin bisa ditonton ulang sama teman-teman, tetapi tetap ilmunya tidak ketinggalan. Beliau adalah guru saya, Abah Zain Muhsin. Dan kalian juga bisa langsung follow di Facebooknya, bisa Zain Muhsin Official, dan di YouTube-nya yaitu sama ya? Sama ya? Sama Zain Official. Nanti di subscribe. Di Instagram juga. Di Snack Video. Oh iya, komplit di seluruh medsos dengan nama yang sama. Kalian bisa langsung follow saja karena ilmunya benar-benar ilmu daging, khusus untuk pecinta law of attraction atau hukum tarik menarik. Silakan Abah lanjut. Jadi begini, kita kan ngobrol kemarin tuh banyak hal tentang Islam dalam konteks hari ini, bahwa Islam itu adalah agama yang sangat universal, dan ketika berkaitan tentang akidah, berkaitan tentang apa yang kita yakini sebagai usuluddin, pokok-pokok keyakinan agama, kita kan tidak mencampurkan itu. Oh iya. Ya, bahwa kemudian ketika kita hidup dalam interaksi sosial, bertemu dengan orang lain, Islam kan memberikan cara ketika berhubungan antara kita dengan Allah sebagai pribadi mukmin dan muslim, yang kita sebut itu sebagai hablum minallah. Tapi ada interaksi sosial yang kita sebutnya sebagai muasyarah, muamalah, dan itu berkaitan dengan hablum minan nasnya. Berkaitan dengan hablum minan nas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu baru dikatakan manusia baik kalau bermanfaat untuk orang lain ya. Iya, kata kuncinya kan bermanfaat. Iya. Kata kuncinya kan bermanfaat. Anfa'u. Iya, sekecil apapun manfaat yang kita berikan, kan kita begini. Acap kali kita berpikir bahwa manfaat itu harus sesuatu yang besar ya. Iya. Ternyata manfaat itu kan harus sesuai dengan porsi nih Mas Bagus. Iya betul. Iya, sesuai dengan porsi. Mas Bagus
Kalau habis makan biasa kan pakai dongkrak ya. Oh iya, masih ada bekas-bekas. Bekas-bekas pakai dongkrak, dan dongkrak itu terbuat dari potongan bambu kecil. Iya. Mas Bagus bisa bayangkan kalau Mas Bagus itu ngedongkrak gigi itu pakai dongkrak mobil. Atau pakai paku. Atau pakai paku. Nah, lebih ekstrimnya lagi mungkin pakai tombak gitu ya. Iya. Biasanya seperti itu. Karena masih saudara dengan limbat. Jadi sebenarnya nilai manfaat itu tergantung dan itu proporsional. Dan sangat proporsional. Bahwa kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Islam memberikan nilai manfaat di dunia Islam, dalam pemikiran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kan sangat luas. Luas dan sangat luas. Nah, jangan sekali lagi saya ulangi bahwa interaksi sosial Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang ketika beliau ada di Madinah kemudian ada di Mekah, sangat luas dan luas. Ketika berkaitan tentang hablum minannasnya. Kembali lagi sebagai pribadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu digambarkan oleh Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat dan orang-orang di sekitar beliau, para kaum muslimin, itu tegas dalam mengambil sikap. Alal kuffari, kepada siapa? Orang-orang yang bertentangan dengan Nabi, yang memusuhi Nabi. Yang tidak sepakat dengan Nabi. Tetapi Nabi juga tidak pernah memaksakan kehendak-kehendak kenabian beliau terhadap orang yang tidak meyakini itu. Maka dalam ayat yang berbeda Allah mengingatkan la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Bahwa tidak boleh agama itu dipaksakan kepada orang lain bagi orang yang tidak mengimaninya. Tetapi menyampaikan agama, menyampaikan Islam itu menjadi wajib bagi kita. Tentu konteks hari ini menyampaikan Islam ini kan akan sangat berbeda ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam periode awal ketika beliau berada di kota Madinah, beliau itu menyampaikan Islam secara tersembunyi. Kenapa harus tersembunyi? Karena pada masa itu Rasulullah melihat pertama umat Islam masih sangat sedikit yang mengimani beliau. Belum siap. Iya, belum siap. Sahabat-sahabat juga masih belum secara keimanan belum kuat dan belum mapan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam secara sembunyi. Bukan berarti Rasulullah takut. Takut itu kan tanda kutip. Jangan kemudian kenapa selama 13 tahun Rasulullah kurang lebih itu di Makkah beliau menyembunyikan keyakinan? Bukan menyembunyikan keyakinan, tapi dakwahnya yang disampaikan secara tersembunyi. Dan tentunya pelan-pelan. Tentu pelan-pelan. Nah, berbeda dengan konteks Madinah. Karena masyarakat Madinah lebih menerima Rasulullah dan masyarakatnya juga lebih luas. Nah, ini maka kemudian hari ini kita kan sudah cerita kemarin bahwa Mas Bagus Baraja ini kan salah seorang penyiar cinta gitu. Wah, lama-lama gue jatuh cinta. Jadi Mas Bagus ini kan salah seorang motivator yang menyampaikan pemberdaya diri dan menyampaikan motivasi itu dengan tetap menggunakan sudut pandang agama. Kan begitu. Nah, jadi kira-kira begini. Sampean memang tuan rumah tempat ini ya. Tapi di acara ini saya tuan rumah. Ini rumah jenengan. Saya siap untuk diinterogasi, bukan ditanya-tanya. Gini. Saya ingat saya Bagus Baraja ini 16 tahun lalu bersama saya. Nol. Dari nol ya. Bajingan. Dari nol kecil sampai sekecil-kecilnya. Sampai hari ini. Jadi saya merasa sangat bersyukur kepada Allah. Ternyata apa yang kita jalani selama 16 tahun dalam perjalanan yang tidak singkat ya. Banyak tantangan-tantangan yang sangat luar biasa. Bahkan kalau melihat lagi ke belakang sedih rasanya ya. Kalau bahasa anak sekarang mungkin lebih kepada kena mental. Kena mental. Pukulan mentalnya luar biasa. Ini kalau saya ingat-ingat waktu sama sampean itu mengawali dakwah saya di Kalimantan Barat ini kan sering menemukan bukan cuma uppercut, tapi akumulasi mulai dari jab kanan, jab kiri, uppercut, kemudian tapi kan kita menikmati ya. So far itu sih sebenarnya cara Allah untuk mendidik saya. Allah kirimkan seorang Aba Zain Muhsin untuk mengingatkan saya ternyata hidup itu begitu berharga gitu. Sehingga rasa saya menghargai diri saya ingin forward kepada teman-teman tanpa harus mengkotak-kotakkan keyakinan itu, Pak. Sekali lagi bahwa ketika kembali sebagai pribadi muslim, pribadi mukmin atau siapapun Anda hari ini,
tentu Anda meyakini apa yang Anda yakini hari ini dalam konteks keagamaan, dalam konteks akidah, itu silakan saja Anda meyakini itu. Tetapi ketika kita kembali dalam kehidupan normal, dalam kehidupan sosial masyarakat, dalam bermuamalah, dalam bermuasyarah, kita ini kan bertemu dengan orang lain. Iya, betul. Kita ini bertemu dengan orang lain. Bisa kita bayangkan 14 abad yang lalu Kanjeng Rasulullah SAW bertemu dengan orang-orang yang berbeda dengan beliau Dan sangat keras gitu kan. Jahiliyah. Tapi apakah kemudian Rasulullah menutup diri? Enggak. Iya. Rasulullah bahkan melawannya dengan luar biasa. Iya. Luar biasa. Nah, hari ini jangan sampai kemudian keyakinan agama kita ini yang betul-betul bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan, basyiran wa nadhira, jangan sampai kemudian agama ini, Islam sebagai dinullah, agama Allah yang paling benar ini, keyakinan saya, sebagaimana yang saya yakini sampai hari ini, jangan sampai kemudian kita merusak tatanannya kan begitu. Baik. Betul. Jadi makanya saya sangat bersyukur sampai hari ini Bagus Baraja ini Allah karuniakan waktu dan kesempatan untuk mengajak teman-teman di luar sana ya, dengan cara yang sangat intelektual gitu. Ya. Saya sih pegang dua prinsip pesan Rasulullah yang jenengan forward ke saya. Saya tidak pandai ngaji, saudaraku. Saya bodoh banget kalau urusan ngaji, tapi jika bicara tentang hidup, mungkin saya bisa Anda berikan ruang untuk bicara tentang hidup, tentang cinta. Dua yang saya maksud adalah, pertama tentang khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Menjadi pertanyaan besar ketika ada satu manusia, katakanlah itu saya nggak nyebut Anda, katakanlah itu saya, tetapi mati fungsinya. Nah, menjadi pertanyaan, kalau misalkan saya mematikan fungsi saya sebagai manusia dan tidak bermanfaat untuk orang lain, kenapa nggak berdoa minta mati saja? Yang pertama. Kemudian yang kedua, prinsip yang sangat saya pegang, yang selalu jenengan forward ke saya adalah man nadani mian faqad adani wa man nadani faqad adallah. Barang siapa yang menyakiti orang lain, entah itu siapapun mereka, sama dengan menyakitiku, kata Rasulullah. Ya, orang-orang di luar Islam ya. Bahkan di luar Islam. Yang tidak memusuhi kita gitu. Iya, betul. Ya, harbi dan dimi itu ya. Kemudian barang siapa yang menyakiti Rasulullah sama dengan menyakiti Allah. Nah, itu yang menjadi prinsip saya. Jadi seperti yang saya ceritakan kemarin, Mbah, ada salah satu teman, sahabat, peserta, murid juga yang bertanya, sandiwarakah kalian seorang muslim mencintai kami yang non muslim? Saya jawab dengan tegas, dengan sebuah simbol. Jawabannya sederhana, saudaraku. Ini perintah Nabi, ini perintah Allah yang di-forward kepada Rasulullah dan di-forward kepada guru-guru dan sampailah kepada saya. Jadi saya itu konteksnya mencintai adalah mentaati peraturan. Kalau saya tidak punya dasar untuk menyayangi kalian, mungkin itu indikasinya adalah saya hanya bersandiwara mencintai teman-teman yang non muslim. Jadi dasar saya adalah mencintai dengan tidak punya maksud untuk merubah keyakinan mereka. Tapi terlepas mereka berubah keyakinan karena contoh tadi atau kemarin yang saya katakan bahwa mereka tidak baca Quran, tapi yang mereka baca adalah tingkah laku kita, perkataan kita, karena mereka mengukur apa yang kita sampaikan adalah ajaran Islam. Iya. Jadi saya tidak mau menodai itu. Iya. Jadi memang sering saya ingatkan juga ke sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian bahwa marilah kita berperilaku menjadi muslim yang kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian itu kepada Islam kafatan, secara sempurna, secara utuh, totaliter, secara penuh. Artinya bahwa agama ini adalah agama yang sempurna. Saya meyakini itu karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan innad dina indallahil Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah itu adalah Islam. Iya. Baik. Nah, ketika kemudian ada frasa atau ada kalimat yang mengatakan semua agama baik, ini bukan titik tapi koma. Iya. Semua agama baik bagi orang yang meyakininya. Iya. Oke. Semua agama itu betul sesuai dengan apa yang mereka yakini. Iya. Nah, kebaikan itu bukan simbol kesempurnaan. Iya, saya Muslim tentu sangat meyakini Islam sebagai agama yang paling baik dan agama yang paling sempurna. Karena Allah di ayat yang berbeda mengingatkan, wa may yabtaghi ghairal islam dina. Barang siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agama, maka dia termasuk orang-orang yang merugi.
agamanya tidak diterima dan masuk orang yang berugi. Itu keyakinan saya. Ya. Nah, keyakinan saya. Maka saya tunjukkan Islam itu secara utuh. Saya tunjukkan Islam itu secara totaliter, secara sempurna, bahwa Islam itu ini loh, dalam bentuk akidah ini, dalam makna ubudiyah seperti ini, dalam makna muamalah ini, dalam makna muasyarah seperti ini. Ketika saya bergaul dengan sesama muslim ada aturannya, ketika saya berbeda dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan saya ada aturannya. Maka ada konteks yang disebut dengan konteks basyariah, konteks kemanusiaan. Mereka yang tidak beriman kepada Allah sekalipun mereka diciptakan oleh Allah. Dan mereka hari ini pun masih dijaga oleh Allah. Menghina mereka dalam tanda kutip berarti kan menghina ciptaan Allah. Nah, terlepas kita tidak mengimani dan tidak meyakini keyakinan mereka, itu persoalan berbeda. Jadi harus kita mampu memisahkan ini antara keyakinan dengan hal-hal yang bersifat amaliyah. Loh, Allah mempersilahkan itu. Dan interaksi sosial Rasulullah waktu di Madinah dengan orang Yahudi, dengan orang Nasara, dengan orang Majus, bahkan dengan orang-orang yang tidak beriman kepada apapun, tidak percaya kepada apapun, Rasulullah masih berinteraksi. Nah, maka ketika hari ini Islam sebagai agama yang mengajarkan kepada kedamaian, mari paling tidak saya atau Anda menjadi contoh pribadi yang baik bagi orang lain di sekitar Anda. Artinya sekecil-kecilnya manfaat harus kita tunjukkan, harus kita tampilkan itu. Jadi ketika Mas Bagus hari ini yang saya ikuti perkembangannya kan bukan cuma seluruh Indonesia ya. Alhamdulillah sudah go Asia. Alhamdulillah ternyata beliau sudah go Asia ya. Udah nyampe Korea belum? Terakhir undangan itu sebenarnya Hong Kong sama Singapura. Oh, saya pengennya sampean ke Korea. Pesan ini. Oh gitu. Ya cinta. Pesan ini. Pak, bicara tentang cinta lagi ya. Apa yang menjadi dasar saya menyampaikan ke banyak orang yang tidak saya kotak-kotak keyakinannya? Saya pernah membaca salah satu ayat, saya baca sepenggalnya saja. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholeh. Ternyata hanya dengan berbuat baik saja. Berarti Islam ya. Iya, falyamal amalan sholeh. Islam itu bukan kebencian. Islam itu cinta. Terus ini juga sebagai edukasi buat kawan-kawan yang non muslim. Jadi jangan takut. Saya pastikan Anda berada di lingkungan muslim, keamanan Anda itu dijamin 1000%. Ya, jadi bahkan kalau bukan 1000 plus 1. 1000 plus 1, andaikan ada persentase yang lebih besar daripada itu, mungkin itu yang pas, Pak ya. Nah, konon ceritanya Sayyidina Ali, Pak ya. Ketika berperang, jelas-jelas Sayyidina Ali bisa saja memenggal musuhnya. Terus sekali waktu ketika musuhnya sudah roboh, seketika orang yang sudah roboh itu meludahi Sayyidina Ali. Bisa saja Sayyidina Ali memenggal putus, berpisah antara leher dengan tubuhnya. Tetapi apa yang Sayyidina Ali lakukan yaitu meninggalkan. Bukan itu poin pentingnya, tapi jawaban terakhirnya. Hai Ali, ditanya oleh orang yang sudah roboh yang jelas-jelas bisa mati, kenapa kau tidak membunuh? Si fulan, tadinya saya ingin membunuhmu karena Allah. Tetapi ketika engkau meludahku, saya khawatir. Saya membunuhmu karena kebencianku kepadamu. Masya Allah. Saya bukan Sayyidina Ali, jadi saya nggak ngerti jihad, Bah. Nggak ngerti jihad, saya nggak berani. Hanya Sayyidina Ali yang bisa mengkontrol emosinya sebegitu rapinya dan sebegitu. Iya, artinya dalam hal ini maka iman itu menjadi sangat dominan. Apapun yang kita lakukan dengan dasar iman kepada Allah, maka semuanya akan baik-baik saja. Landasan iman tidak ada kebencian kepada orang lain, melainkan kebencian karena Allah. Kebencian yang saya maksud, jangan sampai keburukan yang dilakukan oleh orang lain juga menimpa saya. Kan dasarnya karena Allah. Lah, masalah apakah karena kita membenci orang yang tidak beriman lantas kita masuk surga? Kan enggak. Tapi kita masuk surga ditentukan oleh amal kita, bukan ditentukan oleh kebencian kita terhadap orang lain. Ini kadang-kadang ada persepsi yang keliru tentang beragama. Artinya begini, apakah ketika saya melaknat orang lain yang tidak beriman kepada Allah atau melaknat orang yang sedang bermaksiat, apakah itu menjadi sebab saya masuk surga? Kan tidak begitu. Nabi Allah Musa diperintahkan oleh Allah untuk menundukkan Fir'aun dengan lemah lembut. Siapa tahu dengan kelembutan Musa alaihissalam, Fir'aun itu bisa beriman kepada Allah. Lalu siapa saya hari ini mau berperang? Karena ada Harbi dan tim ini tadi. Insya Allah kalau yang memerangi kita di Indonesia mungkin itu bicara oknum. Nah maka di sini kita
dalam konteks beragama kita harus paham ilmu, ya. Bahwa man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia hendak jadi berilmu, barang siapa menghendaki akhirat dia hendaknya berilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya hendaklah dia memiliki ilmu itu. Ilmu. Jadi kata kuncinya ilmu. Ilmu yang pertama adalah yang berkaitan tentang akidah kepada Allah, keyakinan dasar kita sebagai seorang muslim mukmin. Kemudian yang kedua, ilmu yang berkaitan masalah ubudiyah, masalah ibadah, tatanan dan tata cara ibadah kepada Allah. Barulah yang menyangkut hal-hal yang lain. Ya. Nah, ini kan sebenarnya ada kalanya kita menyampaikan atau melakukan sesuatu atas dasar agama tapi tanpa dilandasi ilmu. Ini kan persoalan serius, Mas. Ini kan persoalan serius gitu tuh kan. Moro-moro ikut. Iya, jadi ketika kita membicarakan, oh kembalilah kepada Quran, benar. Ya. Siapa yang tidak kembali kepada Quran? Tapi ketika kita membaca Quran tanpa dibarengi dengan dasar ilmu pengetahuan yang luas tentang Quran, maka akan bermasalah. Salah kaprah itu. Masalahnya di mana? Berkaitan tentang Islam dan kedamaian. Di dalam Quran itu banyak ayat-ayat berkaitan tentang peperangan. Ayat yang turun tentang untuk memerangi orang-orang kafir. Kalau ayat ini yang dibaca dan tanpa memahami tujuan-tujuan Allah, ayat ini turunnya pada masa apa, asbabun nuzulnya apa, kemudian apakah kemudian ayat ini sudah dimansukh apa tidak, kan nanti ada ayat nasakh mansukh di situ. Nasakh mansukh, apakah ayatnya masih ada, apakah hukum, kalaupun memang ayatnya masih ada, apakah hukumnya masih berlaku, ayatnya masih ada, apakah masih ada relevansinya dengan hari ini. Ayat yang turun pada masa peperangan tidak boleh dipakai pada masa perdamaian. Garis bawah. Iya, ayat yang turun pada masa peperangan tidak boleh dipakai pada masa perdamaian. Kalau menggunakan kalimat dan ayat Allah yang turun pada masa peperangan, habis semua ini. Bisakah kita menganggap bahwa hari ini ternyata memang masanya adalah masa perdamaian? Loh, negara ini negara apa, Mas? Negara ini kan Darul Ahdi. Negara ini adalah negara yang dipenuhi dengan perjanjian. Para pendiri bangsa yang memang didirikan oleh para pendiri-pendiri bangsa, para pahlawan kita, para ulama-ulama, para kiai, para kaum cerdik, baik muslim dari kalangan lainnya juga yang terlibat. Ini kan udah sepakat bahwa negara ini memang mayoritas penduduknya muslim. Tetapi dasar negaranya bukan Islam. Dan negara ini tidak dibentuk menjadi negara agama. Tetapi di dalamnya memang mayoritas manusia beragama. Maka sila pertamanya kan ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia itu adalah manusia yang hatinya luar biasa. Dan Kalimantan Barat itu benar-benar sangat, ya menurut saya karena begitu banyaknya perbedaan. Dari mulai suku hingga sampai. Bicara soal suku saya di bawah, Mas. Suku. Oh, itu kaki ya. Bahasa Sundanya kaki apa? Suku. Iya. Oh iya, suku. Berarti kaki ya. Oke. Jadi ya saya bukan kapasitas saya sih konteksnya kalau berdakwah ya, tetapi kalau sifatnya bahasa Indonesia yang menyampaikan mungkin saya bagian daripada itu. Saya maunya tuh gini, Pak. Jadi ketika Islam lewat pada siapapun, ketika ada orang non muslim nongkrong, ada yang muslim lewat, ada yang Islam lewat, tiba-tiba seketika wow. Kemarin saya sempat nonton salah satu statementnya Buya ya. Bahkan semulia apapun kita, ketika kita merendahkan orang lain, maka kita sebenarnya sudah seketika berada di posisi yang paling rendah. Iya kan begini ya. Berkaitan tentang etika kebenaran, menyampaikan amar ma'ruf itu kan harus dengan cara ma'ruf, Mas. Oke. Kita kan bicara amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan, kita pasti sepakat dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi cara amar ma'rufnya harus dengan cara yang ma'ruf. Nahi mungkar pun harus dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang mungkar. Menyampaikan kebenaran harus dengan cara benar, menolak keburukan harus dengan cara yang benar. Jangan kita menolak kebenaran dengan cara yang salah. Bukan cuma sih sebenarnya kalau saya bicara dari ruang saya ya sebagai praktisi bawah sadar, karena memang sebenarnya bawah sadar itu nggak bisa ditekan, Pak. Jadi kalau bawah sadar itu kalau bahasanya kawan-kawan itu hati ya. Hati. Jadi kalau misalkan kita ingin menyampaikan kebaikan dan kita ingin kebaikan kita diterima dengan baik, tidak bisa dengan kekerasan. Jadi rumus pertamanya adalah memberikan kesepakatan, artinya dengan cinta. Jadi kalau kita ngomongnya lembut,
tidak nekan bawah sadarnya atau hatinya itu, kemungkinan besar mereka akan belajar pada Islam. Nah, bukan tidak mungkin juga pada akhirnya dia akan mulai mencintai Islam. Iya, maka dalam hal ini saya tertarik kepada firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Maka sebab karena rahmat Allah, linta lahum, bersikap lemah lembutlah engkau kepada mereka. Oke? Sikap yang lemah lembut, tutur kata yang santun, kemudian kita juga menggunakan bahasa tubuh yang baik, tentu ini akan menjadi daya tarik bagi orang lain dan lawan bicara kita. Ketika kita sedang lewat, tentu akan menjadi tumpuan dan perhatian orang lain. Maka pada posisi ini Allah mengingatkan Rasulullah SAW, lintalahum, bersikap lemah lembutlah engkau kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Jika seandainya engkau mengeraskan hatimu, maka niscaya mereka akan berlari jauh darimu. Kalimat berlari atau tidak mau mendekat ini kan berarti konsekuensi logisnya, kalau udah lari orang lain dari kita, pasti tidak mau mendengarkan kita. Arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Kalau sudah tidak mau mendengarkan, berarti kan kita tidak bisa menyampaikan pesan-pesan kebaikannya. Betul. Maka kata Allah, sinkron di sini, Pak. Oh iya. Fa'fanhum, maka maafkan mereka. Nah, kata memaafkan mereka ini bagi siapa? Orang yang menyakitimu, baik dengan ucapan, dengan tindakan. Dan akhlak Rasulullah SAW sebagai pribadi yang sangat luhur. Maka kata Rasulullah, adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mengajari aku akhlak secara langsung. Fa ahsana ta'dibi, maka akhlakku menjadi akhlak yang terbaik. Rasul SAW ketika pribadinya itu dicerca, pribadinya dicela, pribadinya itu dihina, Rasul bawa senyum aja. Jadi kalau bahasa anak sekarang apa? Ya udah senyumin aja deh. Kalimat ini kan menggugah hati kita bahwa keburukan yang ditampilkan oleh orang lain, kenapa harus kita balas dengan keburukan? Terus bedanya kita dengan mereka apa? Kan cuma beda tempat. Lah, kalau kita tampilkan kebaikan, walaupun mereka menghadirkan keburukan untuk hidup kita, kita senyumin, kemudian kita doakan kebaikan untuk mereka, ini kan menunjukkan bahwa Islam, saya sebagai muslim harus menampilkan hal yang terbaik dari sisi Islam yang sesungguhnya. Walaupun sampai hari ini secara pribadi saya belum bisa menjadi seorang muslim yang sempurna. Masih banyak keburukan yang saya lakukan dibandingkan dengan kebaikan. Tapi setidaknya pesan damai, pesan ketaatan dari Allah mesti saya tampilkan. Sebagai apa? Sebagai bentuk ajakan, baik secara langsung ataupun tidak. Oh iya, Islam itu agama yang sangat ramah, yang sangat mengedepankan kesantunan dan etika. Nah, kalau Islam itu harus ditampilkan pada sisi peperangannya, kalau bicara soal jihad itu kemudian orang lebih tertarik kepada makna qital. Orang bicara jihad yang ada di kepala kan peperangan. Definisinya diarahkan ke sana. Iya, definisinya kan kemudian dipersempit bahwa qital itu peperangan. Qital itu bukan peperangan, jihad itu bukan peperangan semata. Tapi jihad melawan keangkuhan diri sendiri itu adalah jihad yang sangat besar. Justru itu yang utama. Nah, itu salah satunya. Maka kalau bahkan ketika sahabat mau ikut berjihad berperang bersama Nabi, Nabi memilih. Walaupun sahabat mengajukan diri, ya Rasul saya ikut. Nabi mengatakan kamu belum siap. Ya Nabi saya ikut perang hari ini. Nabi mengatakan kamu masih punya ibu? Ya Rasulullah pulanglah, temani ibumu, karena jihad bersama ibumu lebih besar dibandingkan dengan jadi yang ini. Jadi nggak asal-asalan ayo gitu. Enggak. Ilmu jihad itu penting, Mas. Jadi yang boleh ikut jihad itu yang mengerti benar-benar definisi jihad. Iya, tujuan daripada jihad. Kalau kemudian tujuan jihad sampean mati di peperangan, nanti ke sini yang ngurusin umat Islam siapa? Yang ngurusin kafe siapa? Baik, Mas Fahad. Kerjaan saya siapa? Mas Fahad, sudah ada yang masuk mungkin ada itu? Ada pertanyaan, Bro Fahad? Pertanyaan belum? Iya. Edi Kurnawan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dari Jemaah Al-Aqsa Komplek Palestina. Baik. Waalaikumsalam. Al-Aqsa. Edi Kurnawan, Palestina. Siap. Doni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palembang hadir. Masya Allah. Palembang ya. Ahmad Syahri, Assalamualaikum. Salam dari Medan Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Medan ya. Umi Dimina, Subhanallah. Ica Alipia siap menyimak dari rumah. Masya Allah. Sudah banyak yang hadir ya? Belum ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan. Karena memang belum kita persilakan untuk bertanya. jadi gini, ini iseng-iseng aja ya. Baik. Mari sambil minum ya. Iya, monggo.
Jadi mungkin teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat, para ustadz, para masyayikh belum pernah ngelihat komunikasi selentur ini ya. Karena beliau memang selama ini nggak ada tandem yang pas, bos. Sinkronnya cuma dengan beberapa orang beliau gitu loh. Bahkan beliau begini, ini bisa saya buka gitu loh. Jadi follow juga Instagram saya, YouTube saya, jangan lupa di subscribe juga. Oh iya betul. Gus Baraja jangan lupa. Jadi numpang ini, numpang di ketenaran seorang Abah Z. Ya setidaknya Abah sudah melepaskan baju dalam artian begini, bahwa tidak sedikit loh, maaf ya teman-teman jangan tersinggung, tidak sedikit orang yang menilai bahwa Ustadz medsos. Ustadz amplopan. Tapi nggak apa-apa Anda ngomong seperti itu, kita udah kenyang ya. Seperti yang tadi diceritakan oleh Abah 16 tahun yang lalu, Anda bisa bayangkan. Sebenarnya 16 tahun yang lalu itu saya ngomongnya 2 tahun yang lalu. Sekarang sudah hampir 18 tahun berjuang sedemikian rupa. Saya berjuang untuk kesehatan saya, karena ketergantungan itulah pokoknya. Pada akhirnya saya sembuh, Allah sembuhkan lewat tangan Abah, lewat nasihat Abah sampai saat ini. Dan sebenarnya yang saat ini saya sampaikan adalah kebaikan-kebaikan yang sudah saya jalani sebagai pelajaran dari dulu kalanya. Iya. Ada sebagian orang beranggapan begini, untuk apa saya menampilkan kebaikan kepada orang lain? Itu urusan saya dengan Allah. Ya. Mas, mari kita agak lurusin mikir gitu. Ya, betul. Kalau mikir sesat itu masih mending, Mas. Iya, kalau sesat mikir itu sesat masalah. mikir itu masalah gitu. Jadi bahwa kemudian orang kemudian orang selalu khawatir dan takut dengan kata riya. Iya. Tetapi definisi riya itu yang harus kita pahami secara utuh. Ya. Jangan sampai karena kalimat riya menyebabkan kita ini takut beramal salih. Ya. Niat saya memang sampai hari ini saya yakin masih belum murni karena Allah. Tetapi setidaknya saya mengikhtiarkan kebaikan di jalan Allah. Ya. Walaupun tentu masih banyak masih banyak hal-hal yang negatif yang masih terlintas di pikiran saya. Tapi saya teringat kepada seorang ulama besar yang bernama Fudail bin Iyad. Kalau cerita tentang Fudail bin Iyad ini bukan membicarakan keburukan beliau, tetapi ingin menceritakan bahwa seburuk apapun orang di masa lalu, dia masih punya kesempatan untuk menjadi baik di masa depan. Artinya memang kita tidak bisa merubah masa lalu, tetapi kita bisa menentukan masa depan kita. Seburuk apapun kita hari ini, marilah kita belajar untuk baik di masa depan. Apa kata Fudail bin Iyad, tarkul amali li ajlin nasi riyaun, bahwa meninggalkan perbuatan baik karena khawatir pujian orang terhadap dirinya, maka sesungguhnya dia telah jatuh kepada riya. Kalau Anda khawatir berbuat baik, Anda khawatir menampilkan kebaikan di medsos. Medsos itu kan hanya sarana, hanya wasilah semata. Apa sulitnya? Mic di masjid dimatikan dengan tidak harus diumumkan. Bahkan hari ini pengumuman di pinggir jalan mengajak orang lain berbuat baik. Apakah mereka salah? Kita ini Mas, satu hari satu malam sudah cukup adzan 5 kali. Tapi kalau untuk saya tidak cukup 5 kali, mestinya 100 kali itu. Karena masih ada yang menghalangi kebaikan antara saya dengan Rabb saya, dengan Allah Tuhan saya. Nah, kalau Anda menampilkan kebaikan kepada saya, minimal saya teringat bahwa ada kebaikan sebenarnya di jalan Islam. Kalau Anda datang ke masjid, salat ke masjid, dan saya lihat Anda datang ke masjid, itu menjadi motivasi kebaikan untuk saya, dan itu menjadi nasihat untuk saya. Kalau Anda saya lihat dalam keadaan berzikir kepada Allah, apakah Anda jatuh kepada riya? Oh tidak. Saya justru berterima kasih kepada Anda yang berzikir di depan saya, mengingatkan saya tentang adanya ibadah yang bernama zikir. Saya tidak berzikir selama hari ini. Jadi, nah, mari kita mengedepankan apa yang disebut dengan husnudzon. Berbaik sangka. Berbaik sangkalah kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Rasulullah, berbaik sangkalah kepada agama ini, dan berbaik sangkalah kepada sesama manusia. Dan apakah saya sebagai manusia itu tidak berhak marah? Saya marah kepada diri sendiri. Tetapi saya tidak ingin terjebak sesuai dengan apa yang dipikirkan orang. Setidaknya harus berbaik sangka juga terhadap diri sendiri. Nah, ketika orang lain mencerca saya, menghina saya, memfitnah saya menjadikan itu nasihat. Untuk lebih berhati-hati. Sudah kenyang lagi. Nah, seandainya memang keburukan itu memang saya lakukan, maka saya justru berterima kasih kepada Anda. Setidaknya dosa saya sudah berkurang karena Anda membicarakan saya. Makanya gini, kami berdua tentunya tidak cukup untuk menyampaikan kebaikan ini. Dan saya yakin di Pontianak Utara ini banyak banget orang-orang pintar.
Iya, iya. Banyak banget orang-orang alim yang setidaknya kita bisa menyeimbangi begitu banyak maksiat di medsos, begitu banyak ujaran kebencian, begitu banyak fitnah, dan begitu banyak postingan-postingan yang tidak mengedukasi sama sekali. Iya. Dengan hadirnya kami, Anda semuanya yang pinter-pinter sekarang, dengan menyeimbangi, jadilah motivator selayaknya saya, jadilah seorang ustadz seperti layaknya Abah Zain, bahkan lebih baik daripada kita. Oh iya, dan saya bukan siapa-siapa. Iya, ayo kita seimbangi semuanya. Saya bukan siapa. Saya jadi teringat nasihat sederhana dari Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ingat ya, illam tastati' qaulal haqq fala tusaffaq lil batil. Iya. Kalau Anda tidak bisa, tidak mampu mengucapkan yang hak, Kebenaran. paling tidak jangan berdiri di sisi keburukan. Iya. Artinya berdiri di sisi keburukan, jangan bertepuk tangan untuk kejahatan. Iya, betul. Sudahlah kita tidak mampu berbuat baik, Iya. sudah tidak mampu mengajak orang kepada kebaikan, kenapa Anda bertepuk tangan terhadap kezaliman? Nah, tanpa sadar ketika kita membiarkan kezaliman dengan caranya, Iya. bisa nggak kita menyeimbangi itu dengan kebaikan dengan cara kita? Iya, mengikuti zaman. Tidak ada yang dilanggar dalam etika Islam kok. Iya. Yang saya sampaikan Quran, yang saya sampaikan hadis. Kalau memang Anda tertarik untuk berdonasi, tidak perlu saya ajak. Iya, betul. Tidak perlu saya ajak. Iya, sebagai support lah. Itu kan hanya sebagai support semata. Iya. Sebenarnya kalau bicara donasi itu bicara legowone hati. Ya. Oh iya. Jadi kalau merasa Anda mendapatkan manfaat dari sebuah ilmu, saya pikir tidak ada ruginya. Karena pada dasarnya kita mengeluarkan infak sebagai bentuk donasi kita, sebagai support dakwahnya Abah Zain, itu adalah bentuk pedulinya Anda terhadap diri Anda sendiri, terhadap ilmu itu. Saya tidak membalas dalam tanda kutip kicauan orang lain terhadap saya. Untuk apa saya membalas itu? Karena apa bedanya saya dengan mereka di luar sana? Iya. Tapi saya membalas dengan apa yang bisa saya lakukan. Ya, 1 bulan, jangan 1 bulan lah, 1 minggu ikut dakwah saya. Iya. Saya bukan mengeluh. Maaf, saya potong, Mbak ya, biar teman-teman paham ya. Anda pasti punya prinsip bahwa ilmu itu mahal. Ya. Jujur hari ini miris saya, miris. Saya dibayar mahal dimanapun. Dengan saya tidak menyebutkan angka, bahkan Anda salah kalau berpikir bahwa saya jual ilmu. Tetapi sebenarnya yang sebenar-benarnya ilmu itu ada di beliau. Menghargai ilmu itu bukan hanya dengan maaf Pak ya, boleh ya saya sampaikan di sini. Bukan hanya dengan cium tangan. Beliau pulang lalu ada tagihan, nah, titit kayak tadi, itu nggak bisa dibayar Fatihah, saudara. Nggak bisa dibayar dengan doa. Setidaknya yuk kita sama-sama mengerti, beliau belajar, ya seluruh para ustadz, para kiai itu belajarnya ilmunya itu miliaran bahkan triliunan. Baik. Jadi tapi setidaknya begini ya. Jadi setidaknya begini. Saya mengajak teman-teman ya. Ini kan bahwa dakwah itu kan sulit. Ya. Sulit dakwah pertama itu kan memerangi ego. Ya. Memerangi ego. Betul. Saya kalau ditanya, ini kan kaitannya dengan dakwah Islam, yang menyampaikan Islam dengan damai. Saya keluar masuk kampung. Pagi, siang, sore, malam. Kalau pagi dan siang saya bisa menikmati itu. Dan bagaimana kalau perjalanan itu malam? Saya tidak mengeluh, cuma cerita aja nih, cuma cerita. Kalau mengeluh saya nggak mungkin sampaikan di sini. Lalu jalan kalau celut. saya mengeluh pada Anda, lebih baik saya sampaikan sama Allah. Jalannya celut lagi. Becek maksudnya. Iya. Perjalanan saya luar biasa. Ada itu asisten saya namanya Bung Fahad itu. Sabarnya luar biasa itu orang. Walaupun ternyata dia juga ngeluh gitu kan. Congguyu aja kok. Sabarnya luar biasa. Bisa Fahad itu saksi perjalanan saya itu. Betul. Tapi sobur dia kalau sudah sampai di tempat. Kalau ikut kiai nggak usah ngajarin, karena saya pertama kali ikut jenengan, perut alhamdulillah. Masya Allah, makanan luar biasa, barokah. Jadi begini. Malam hujan. Taib. Keluar masuk kampung. Dan yang lebih banyak cerita-cerita yang kemudian menjadi kelucuan gitu. Kadang-kadang nyampe ke rumah itu jam 3 subuh dalam kondisi basah kuyup. Dan Salman salah satu saksinya. Iya. Ada Salman, ada Syair, ada Fahad, ada Faisal di situ, asisten-asisten saya kan. Tapi saya lihat wajah mereka tuh masih sumringah. Iya. Wajah-wajah yang mendampingi saya itu masih bahagia. Kalau saya mau bicara takut, tak terpaksa saya. Kayaknya seperti itu. Lebih tepatnya terpaksa kayaknya. Jika kalau mau bicara soal ikhlas-ikhlasan, ya, karena saya ingin menyampaikan dakwah Islam yang damai, yang santun gitu. Iya. Kalau bicara soal ikhlas, Mas,
saya nih manusia, tentu ada sisi capek. Apakah pada saat mengatakan ya Allah capek Allah, apakah pada saat itu Allah menilai saya tidak ikhlas? Itu kan urusan saya dengan Allah. Iya. Saya keluar masuk kampung, saya ini kiai kampungan loh. Kiai kampungan. Kiai kampungan karena saya memang lahir besar di kampung gitu loh. Jadi ketika ada orang mengatakan, wah sekarang Ustaz Zain begini begitu, udahlah. Ya. Sudahi itu semua. Udah kenyang kita. Doakan saya jadi orang soleh, jadikan saya orang sabar. Sebab kalau saya tidak soleh dan saya tidak sabar, saya yakin dan percaya saya tidak akan menyampaikan Islam dengan penuh kedamaian. Iya. Kalau saya mau, berapa per jam Pak Ustadz? Saya jawab, kamu tidak bisa bayar saya. Simpan uangmu, kan itu tidak cukup untuk saya. Ngomong-ngomong 1 jam, kalau saya kasih tahu saya kaget mereka gitu. Saya bilang, simpan uangmu, kan itu nggak cukup. Iya betul. Saya menyampaikan Islam itu, menyampaikan dakwah itu, kalau ditanya nominal, saya nggak berani. Nggak berani nominal. Kenapa? Saya yakin Anda nggak mampu bayar saya. Kenapa saya katakan begitu? Karena apa yang saya sampaikan itu hak karena Allah. Apakah Anda mampu membeli hak keikhlasan saya kepada Allah? Kan tidak. Kalau jumlah sekian yang Anda tampilkan itu gimana Ustaz? Ada tim saya yang ikut. Mereka butuh ini, butuh itu. Itu untuk mereka. Iya. Beda dengan zaman dulu, kita nggak ngerti medsos. Oh iya, maka hari ini bukan sebagai jawaban atau klarifikasi, cuma untuk mengingatkan, untuk tidak gegabah, untuk tidak terburu-buru, menjustifikasi atau menghukumi apa yang orang lain lakukan. Sebenarnya pertanyaan mereka ini kan dasarnya seberapa cinta Ustadz kepada Allah. Ini masuk ranah pribadi. Seberapa ikhlas kepada Allah. Sebenarnya perjuangannya sudah menjawab. Iya. Jadi tidak perlu dijawab dengan kata-kata. Oh iya. Perjalanan masuk keluar masuk celut itu tadi itu. Gitu kan? Saya itu biasa jatuh di atas lumpur, nyampe di rumah ya istri nggak marah-marah, cuma di atasnya marah saja gitu kan. Tapi kemarin saya lihat ceramah jenengan marah. Iya, kenapa? Saya tidak pernah melewati jalan sancur ini, pernah ceramah di ini, tetapi yang namanya agama yang harus ditegakkan, prinsip-prinsip dalam beragama yang harus disampaikan, saya harus sampai di sini dan akhirnya sampai. Lah, itu perjalanan celut tadi. Maka saya ajak kawan-kawan, itu bukan celut biasa itu. Itu perjalanan yang seharusnya ditempuh dengan 7 jam, tiba-tiba kemudian menjadi 10 sampai 11 jam. Dan itu kan sebenarnya sudah jawaban dari pertanyaan batin mereka. Begini loh. Saya ajak kawan-kawan yang selama ini ngedumel tentang saya, ajak 1 minggu saja. Sanggup tidak? Kalau saya tidak sedang mengeluh ini, kalau saya mau mengeluh sama Allah saja. Ini bukan klarifikasi, tapi sebagai bentuk gambaran. Ini bahwa bentuk bisa kita bayangkan sebegitu beratnya dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Dan seperti inilah karena cintanya jenengan kepada mereka. Nah, insya Allah. Karena memang perintah dari Allah kan begitu. Nah, kira-kira sudah jam berapa Mas Fahad? Jam 5.19. Baik. Gini Mas Bagus, insya Allah karena Jumat depan kita di situ banyak kata-kata motivasi yang sangat luar biasa karena beliau seorang motivator, dan insya Allah mudah-mudahan nanti hari Jumat di para jamaah di Zen Motion Official. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih kehadirannya juga Mas Bagus Baraja yang sudah banyak menyampaikan kebaikan untuk kita. Semoga Anda tetap menjadi orang yang rendah hati. Tetap menjadi pribadi yang tawadhu, tidak merasa